Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 32 hingga ayat 36. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan. Tanggal 16, tepatnya di hari Senin, Pak Rumbino dengan saya sudah kenal kurang lebih 2-3 tahun. Beliau menghubungi saya untuk ada dalam pelayanan gembala yang bisa nanti tanggal 20 pelayanan. Oh ya, siap. Ini pelayanan di mana? Di Bangkok yang baik. Dan ketika mendengar kabar bahwa saya akan ada dalam pelayanan hari ini, saya hari itu juga bergumul kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Saya percaya di sini semua kita orang Kristen sudah lama mengenal Tuhan dan kita lahir besar dalam kalangan keluarga Kristen rata-rata, atau ada di tempat ini yang mungkin baru pindah dari Muslim, ada kan? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Kita semua dari kecil sudah mengenal kebenaran, mengenal Tuhan. Dan ketika saya bergumul untuk menyampaikan kebenaran hari ini, satu kata yang Tuhan kasih, yakni jasa. Jasa, itulah yang Tuhan ingin kita pahami sore hari ini. Apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kekristenan ketika berbicara tentang jasa. Dan kalau bicara tentang jasa, Bank Papua adalah salah satu perusahaan terbatas, perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Betul ya? Saya tadi malam coba searching tentang Bank Papua, dulunya bernama Bank Bangunan Daerah Irian Jaya, salah satu perusahaan terbatas yang bergerak dalam jasa keuangan. Dan kalau kita berbicara mengenai jasa, Yesus juga mengatakan, menekankan dan memberikan peringatan kepada orang-orang percaya saat itu mengenai jasa. Tapi juga Tuhan mau ingatkan kepada sekalian kita yang hadir untuk bagaimana kita orang percaya harus mempunyai standar kehidupan yang tinggi ketika kita memberikan yang namanya sebuah jasa. Kalau jasa itu, saya coba cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti adalah sebuah perbuatan baik atau berguna
dan bernilai bagi orang lain. Dan berbicara mengenai jasa, pasti berbicara mengenai ada sebuah keuntungan. Ketika sebuah jasa diberikan, tidak mungkin orang yang memberikan jasa itu tidak mendapatkan keuntungan. Anggaplah dari hal-hal sederhana, tukang ojek dia memberikan jasa tumpangan. Tentunya tidak mungkin setelah memberikan jasa, mama turun, bapak turun, kakak turun, adik turun. Yuk kakak, adik, bapak, mama terima kasih selamat. Ya. Orang lebih bilang goyang. Ya. Oh puji Tuhan. Ya. Sudah, terima kasih. Tidak mungkin. Ya. Kalau berbicara mengenai jasa pasti ada kaitannya dengan yang namanya sebuah keuntungan. Ada timbal balik. Dan sore hari ini Yesus juga mengingatkan kepada sekalian kita ketika kita melakukan sebuah pelayanan, ketika kita melakukan sebuah tindakan yang namanya jasa, ada standar yang Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan kekristenan, dalam keyakinan dan dalam pribadi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Jasa seperti apa yang Yesus maksudkan? Kalau kita baca bersama, Yesus katakan bahwa jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Yesus menyampaikan mengenai situasi yang sudah lazim terjadi dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Ini situasi yang lumrah. Namun Yesus menekankan ada standar tertinggi sebagai pengikutnya ketika kita memberikan jasa. Ayatnya yang ke-35 dikatakan yang pertama, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dua kata, kasih dan musuh. Jasa yang pertama, standar yang pertama yang Yesus inginkan ialah kita mengasihi musuh. Maksudnya begini, mengasihi musuh artinya kita mengasihi orang yang membenci atau orang yang menentang kita. Ini yang dimaksudkan dengan musuh. Musuh adalah orang yang membenci, orang yang menentang kita. Tuhan Yesus bilang kasihi dia, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kamu, tapi kepada musuhmu, kepada orang-orang yang membencimu, kepada orang-orang yang menentangmu, kepada orang-orang yang tidak sepaham denganmu. Tuhan bilang kasih mereka. Kasih yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 25 dari kata dasar agape. Kasih kepada pribadi, setiap pribadi, bukan secara umum. Kasih yang menyambut dan mencintai dari setiap segi kehidupan. Bukan hanya karena ada maunya. Biasa kan begitu. Ada apanya, bukan apa adanya. Kalau apa adanya itu kira-kira bagaimana? Kira-kira bisa kan tidak? Tunggu. Saya tunggu. Ada tidak? Ini saya kasih ini.
10 hari lagi waduh, gereja kasih saya uang lagi untuk pemberian ulangan. Tanggal 1 besok saya terima pemberian kasih dari Tuhan. Ini sudah tanggal 20, masih ada 10 tahun. Bagaimana ini? Saya mau mengasihi, saya mau memberi dan mencintai. Baru aduh, tunggu. Ini orang ini, saya ingat dia, ini dulu kelakuan dengan saya ingat. Sekarang baru cari saya ya. Sekarang baru mulai cari muka. Ini yang terkadang terjadi dalam hidup. Tapi Tuhan Yesus ingat, Tuhan Yesus inginkan, Tuhan Yesus perintahkan bahwa kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu, kasihilah orang yang menentangmu, kasihilah orang yang berseteru denganmu, kasihilah mereka yang tidak sepaham, mereka yang mungkin membicarakan di belakang. Dan mungkin kau sudah mendengarnya, tapi Tuhan Yesus bilang kasihi mereka. Karena itulah perintahnya Tuhan. Karena itulah hukum yang utama. Yohanes pasal 15 ayat 17. Yesus katakan kepada para muridnya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bukan kasihilah mereka yang berbuat baik, bukan kasihilah mereka yang pernah menolongmu, tapi Yesus katakan kasihilah semua orang. Tidak pandang siapa dia, tidak pandang perbuatannya yang dulu menyakitimu. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan Yesus katakan perintah yang utama dan yang terutama selain kita mengasihi Tuhan Allah kita, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. Tapi kasih yang setara, hukum yang setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Sesamamu, tidak pandang siapa dia, kasih. Walaupun dia adalah musuh kami, inilah dia Tuhan Yesus inginkan. Standar kita di dalam pelayanan, bahkan di dalam jasa yang kita berikan, kita harus mempunyai kasih yang tidak ada batasannya. Bahkan musuh sekalipun, orang yang membenci kita sekalipun, orang yang tidak suka dengan kita perlu kasih mereka. Yang kedua, Yesus katakan masih di ayat yang ke-35, selain kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Artinya berbuat baik bukan kepada orang yang berbuat baik, kepada mereka di sini yang dimaksudkan adalah musuh. Berbuat baik kepada orang yang pernah membencimu, berbuat baik kepada orang yang pernah berseteru denganmu, berbuat baik kepada orang yang pernah menentangmu. Mengapa Bapak Ibu Tuhan yang saya kasihi? Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah, sekali lagi, lebih dahulu berbuat baik. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menerima kita, Tuhan sudah melayani kita, Tuhan sudah menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita pun perlu berbuat baik kepada orang yang membenci kita sekalipun, kepada orang yang tidak senang dengan kita. Tuhan bilang berbuat baiklah kepada mereka. Kata berbuat baik di sini bukan berarti seperti kita sudah, sudah lupa sudah ya. Ya sudah, saya terima kok apa adanya ya. Bukan seperti itu, bukan hanya di perkataan, bukan hanya sikap kita dengan cara hidup kita, dengan penerimaan tidak. Tapi kata berbuat baik yang Tuhan Yesus maksudkan dari teks aslinya, yakni kita melakukan sesuatu yang menguntungkan
Inilah yang disebut dengan berbuat baik. Jadi bukan hanya perkataan, bukan hanya kita menerima dia, yo, kau dulu pernah marah saya, jengkel saya, buat saya celaka, sudah saya terima kau lagi. Kita nih saudara, kita nih sama-sama anak rantau dari kampung, kita nih sama-sama dari timur kan, sama-sama dari dia kan, dari Pakarubinus atau dari dia. Atau kita nih dari mana? Dari Nabire kan sama-sama. Bukan penerimaan, tapi berbuat baik yang Tuhan Yesus inginkan ialah sampai kita do something, melakukan sesuatu yang menguntungkan terhadap mereka, artinya terhadap orang-orang yang pernah membenci kita, yang pernah memusuhi kita, yang pernah berseteru dengan kita. Kita perlu melakukan perbuatan baik. Ingat perkataan Yesus di atas kayu salib. Ketika ia digantung dalam penderitaan, dalam ketidakberdosaan, dalam kelemahan, salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib yang begitu mengubahkan, tapi juga mempengaruhi kehidupan orang-orang pada saat itu. Sampai saat itu Yesus katakan, ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal pasal 25. Bagian lain di dalam Amsal pasal 25, ayatnya ini 21 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepada orang mau buat jahat, mau buat yang tidak menyenangkan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Katakan terima kasih, Tuhan Yesus baik. Walaupun mungkin pulang hari sakit, walaupun mungkin pulang beban pikiran, tidur tidak tenang, bahkan mungkin istri di rumah, suami di rumah, anak-anak di rumah jadi pelampiasan. Tapi Tuhan bilang, berbuat baik kepada mereka, lakukan yang terbaik, karena itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita perlu sadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, tentunya ada yang namanya gesekan-gesekan sosial. Mau gesekan itu kecil kan atau besar, pasti itu terjadi. Karena kita ini masih ada dalam dunia, kita masih berjumpa dengan berbagai macam orang, karakter, latar belakang, dan dengan kemampuan berpikir bahkan bersikap yang berbeda-beda. Dalam skala kecil, dalam rumah kita, di kantor, di tempat ini, saya percaya pasti juga pernah terjadi gesekan-gesekan sosial. Mungkin antara atasan dan bawahan, antara sesama satu dalam pelayanan departemen pelayanan dalam kegiatan, atau mungkin sesama pelayan CS kan, teller kan, ya, kredit kan. Saya ini banyak mengenal bagian-bagian kami dari Pakarubinus karena sering ngobrol-ngobrol juga dan tahu ini bagian-bagian bank seperti di Bank Papua khususnya. Ini yang terjadi
Kita perlu ingat bahwa kita masih ada di dalam dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Kita masih ada di dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Mau dimanapun kita berada di dalam dunia ini tidak akan aman. Mau di luar negeri dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita pun pasti nanti akan ada yang namanya gesekan sosial. Mau di tempat ramai, tempat sepi sekalipun, ya, walaupun mungkin keluarga sudah pindah jauh-jauh, ya. Saya karena gereja lagi dibangun, puji Tuhan ada rumah yang diberikan untuk saya tinggal di belakang LPP, rumah paling jauh dekat belakang itu berbatasan dengan hutan lindung. Saya, istri dan anak, kami 3 saja tiap hari. Tetangga belum ada, masih jauh, masih sepi, jauh dari keramaian. Tapi tuh tetap juga ada yang namanya gesekan sosial. Tidak pernah yang namanya kita luput dari yang namanya sebuah persoalan. Tuhan mengingatkan ketika engkau dibenci, ketika engkau dimusuhi, ketika engkau diperlakukan tidak adil, selain kasihilah mereka, tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik, bahkan sampai menguntungkan orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak adil, karena Tuhan yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-35 dalam Lukas pasal 6 dikatakan bahwa pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bab ini ada pinjam-pinjam, bukan pinjam-pinjam yang dimaksudkan oleh Tuhan seperti demikian. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan bahwa berikanlah jasamu, berikanlah tenagamu, berikanlah kemampuanmu dengan tidak mengharapkan adanya sebuah timbal balik atau balasan. Karena itulah yang kau harus lakukan sebagai pengikut Yesus. Ketika melakukan sesuatu, ketika memberikan jasa, jangan mengharapkan ada timbal balik dari orang yang engkau bantu atau engkau layani, karena dibalik dari perbuatan, dibalik dari sikapmu, dibalik dari yang namanya karaktermu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika engkau mengasihi musuh, ketika engkau berbuat baik kepada mereka, kepada musuh, ketika engkau melakukan sebuah tindakan jasa dengan tidak mengharapkan jasa. Ayat 35 dikatakan selanjutnya, maka upahmu akan besar. Upah ini berbicara tentang sesuatu yang akan kita terima kelak, bukan di dunia, tapi di surga. Yang kita terima di dalam dunia ini, upah yang kita dapatkan di dalam dunia ini habis dan sementara, tidak ada yang kekal. Yesus pernah katakan, jangan engkau mengumpulkan harta mungkin minat dan harta dapat merusak. Kau tidak akan menikmati, dan belum tentu anak cucumu akan menikmati. Saya contoh nyata, orang tua saya menyiapkan segala sesuatu dengan baik untuk masa depan anak-anak, menyiapkan rumah tempat tinggal yang baik, menyiapkan fasilitas yang baik. Tapi kok sampai saat ini saya tidak menikmati, walaupun orang tua saya sudah merencanakannya dengan baik, tapi
saya tidak pernah menikmatinya sampai saat ini. Justru saya tinggal di rumahnya orang. Justru saya tinggal di daerahnya orang. Inilah fakta Bapak Ibu umat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada musuh kita, tapi juga memberikan jasa dengan tidak mengharapkan balasan, upah kita dan kita terima bukan di dunia ini, tapi upah kita akan besar di surga. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, bahwa setiap kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk menerima apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Ibrani 9 ayat 7, manusia ditetapkan mati 1 kali, sesudah itu dia akan hakim. Jangan pikir mati hari ini. Tahun ini lahir sebagai orang Timur, Tuhan panggil tahun depan lahir sebagai orang Papua. Tidak ada, 1 kali saja kita hidup. Tadi saya suka yang pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya 1 kali. Dan ingat, lakukan yang terbaik. Seperti apa? Karena kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena ada upah yang menanti kita di surga. Karena ada pemberian yang terbaik, dan dikatakan upah itu besar. Ini berbicara mengenai sebuah ukuran yang akan kita nikmati dengan puas. Kalau motor kecil, ikan motor kecil, mobil kecil, kira-kira kita pakai puas atau tidak? Apalagi ada istri, anak, keluarga mengikut, pasti sewa mobil. Tapi coba kalau mobilnya besar, kayak kan, apa mobil besar Innova, ya lebih besar dari trek 1 kali, pasti puas ya, enak pakainya, muatnya banyak, rasa menyenangkan, rasa lega. Dan Tuhan bilang kita punya upah juga besar di surga. Dan lebih luar biasanya lagi, selanjutnya di ayat 35, bahwa kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Selain ada upah, tapi juga kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini berbicara mengenai ada hak ahli waris. Apa? Tempatnya, kediamannya di surga. Dan ketika kita disebut sebagai anaknya, berarti kita mempunyai warisan, mempunyai hak juga untuk apa? Untuk ada mendiami surga. Karena kita spesial, kita disebut bukan hamba, kita disebut bukan pelayan lagi, tapi kita disebut anak-anak Allah. Anak saya baru 2 tahun, 3 tahun lalu. Karena saya berpikir untuk masa depan anak saya, tadi saya harus buat taburan, cari-cari di internet, minta ini Bank Papua, tapi saya buat di Bank BNI, tabungan simponi, walaupun jarak-jarak tabung. Dan waktu membuat perjanjian di atas kertas di customer service, ada sebuah pernyataan, jikalau nanti Bapak meninggal karena batas usianya sampai 45 tahun, saya ambil, nanti diwariskan kepada siapa? Saya berpikir tidak boleh istri.
Walaupun saya belum ada anak, saya tulis dulu anak. Karena istri bukan darah daging saya. Walaupun kita sudah dipersatukan, tapi nanti anak adalah darah daging yang dia akan mewarisi apa yang saya miliki, walaupun cuma tabungan. Anak itu spesial. Anak akan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua. Dan ketika kita melakukan yang terbaik, jasa kita buat yang terbaik dengan standar yang Tuhan inginkan, mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, tapi juga melakukan jasa tanpa mengharapkan balasan. Tuhan bilang, upahmu besar di sorga dan kau layak disebut sebagai anak-anak Allah, mewarisi kekekalan di sorga, dan kau akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 kebenaran yang Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan. Mari kita introspeksi diri. Dalam pelayanan kita, bukan di bangku kelas, di dalam rumah tangga, di tengah keluarga besarmu, di tengah masyarakat mungkin, di tempat yang mana Tuhan percayakan engkau ada. Sudahkah engkau mempunyai standar seperti yang Yesus inginkan ketika memberikan jasa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengubahkan kita, Tuhan mau memulihkan keadaan kita, dan Tuhan mau kita didapat tetap setia, dan Tuhan mau agar tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa. Kita layak akan mendapatkan upah, kita layak akan mewarisi kekekalan